Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri Kemiri 04 atau yang mewakili, yang saya hormati ibu-ibu guru SD Kemiri 04 yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan diseminasi modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Batang tanpa halangan suatu apapun. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu semuanya, pada hari ini kita berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Batang. Jadi sedikit cerita kepada ibu-ibu semua bahwa pada kegiatan pendidikan calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Batang itu sudah dilaksanakan sejak bulan Agustus dan nanti insya Allah akan selesai pada bulan April. Kalau dihitung efektifnya ada 6 bulan. Tapi nanti pada bulan Januari, Februari kalau tidak ada perubahan, nanti ada jeda karena untuk kegiatan pemilu. Nah, pada pendidikan program calon guru penggerak ini ada 10 modul yang akan dipelajari calon guru penggerak. Pada saat ini di modul 1.4 saya sudah mempelajari 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sedikit menyampaikan tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa guru itu diibaratkan sebagai petani dan muridnya diibaratkan sebagai bijinya atau benihnya atau tanamannya. Kemudian sekolah diibaratkan sebagai ladangnya. Jadi tugas seorang guru itu hanya mendidik, mengembangkan, merawat tumbuh kembangnya tumbuhan padi atau jagung. Jadi tidak bisa merubah kodrat yang ada pada diri murid. Guru itu hanya mampu menuntun, tidak mampu mengubah apa yang sudah dikodratkan oleh Allah. Benih jagung nanti akan tumbuh juga menjadi jagung. Benih padi juga akan tumbuh menjadi padi. Tidak bisa padi tumbuh menjadi jagung. Kita tidak akan mampu. Jadi pada implementasinya kita sebagai guru yaitu kita mendidik seorang murid, menuntun tumbuh kembangnya murid, menumbuhkan kodrat yang ada pada diri murid. Murid itu mempunyai kompetensinya masing-masing. Kita tidak bisa menyamakan antara murid yang satu dengan murid yang lainnya, sehingga kita tidak boleh memaksa apapun untuk diajarkan dan murid itu harus mampu semuanya. Jadi kita itu sekarang ini pada kurikulum merdeka belajar. Murid itu merdeka dalam belajarnya. Kita bisa menuntun tumbuh kembangnya sesuai dengan potensinya masing-masing. Jadi antara murid yang satu dengan murid yang lainnya itu juga berbeda potensinya. Makanya kita tidak bisa menyamakan. Tugas guru adalah menghamba kepada murid. Kita menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Tugas-tugasnya pun kita harus menyesuaikan dengan minat dan kebutuhan murid.
Kemudian pada modul 1 juga dipelajari tentang bagaimana menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat murid. Oleh karena itu, pada sekolah terutama kita di sekolah SD Negeri Nurul ini, kita juga berusaha untuk membuat sekolahan menjadi ladang bagi murid tumbuh kembangnya potensi yang ada pada murid. Nanti bisa jadi saat ini murid-murid yang sedang kita didik menjadi dokter, menjadi pilot, menjadi guru, dan lain sebagainya, sesuai dengan potensinya masing-masing. Nah, pada modul 1.4 ini tentang budaya positif. Jadi budaya positif di sini adalah menciptakan lingkungan sekolah yang menerapkan budaya yang positif, tidak ada paksaan, tidak ada hukuman seperti itu. Materi pada modul 1.4 itu yaitu yang pertama disiplin positif, kedua teori, motivasi, hukuman dan penghargaan, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima 5 posisi kontrol, dan yang keenam segitiga restitusi. Nah, sekarang kita akan bermain dulu Ibu. Ada yang bertugas menjadi A, ada yang bertugas menjadi B. Jadi di sini tugas A adalah mengepalkan tangan. Salah satu saja ya. Dan coba bayangkan bahwa Anda itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangannya. Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, jadi ada dua ini ya, ada dua menjadi A dan yang ada juga menjadi B. Nah, tugas B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka tangan teman Anda. Boleh dengan membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda atau menggigit, bahkan bisa menawari uang. Ya, oke, bisa dimulai ya. Coba silakan. Bu Yunita, Bu Tanti dan Bu Yunita dan Bu Tanti sebagai A membujuk Bu Widya. Nah, sekarang Bu Ratih mengepalkan tangan, kemudian Bu Ratih S, Bu Ratih P yang membujuk untuk membuka kepala tangan. Tapi coba bayangkan ya, Bu Ratih dan Bu Widya, di situ ada barang yang sangat berharga bagi Bu Widya. Kemudian, tapi Bu Yunita dan Bu Tanti akan mencoba membuka. Apakah bisa membuka kepala tangan? Nanti saya kasih warna merah ini 2. Kira satu lagi, kurang satu lagi. Tambah satu lagi bisa dibuka. Bisa. Yang merah. Oke, cukup. Bisa dibuka. Oke, berarti barang berharga itu harganya 300.000 gitu ya. Oke, luar biasa. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Jadi di sini diibaratkan seperti itu, kita yang sebagai guru itu yang membujuk anak dan yang mengepalkan tangan itu sebagai anak. Jadi ilustrasi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi tidak ada paksaan. Guru tidak perlu memaksa murid. Nah, tugas guru adalah bagaimana membuat murid itu mau melakukan sesuatu memang dari dalam dirinya masing-masing, dalam
jadi ada motivasi intrinsik dari murid. Gitu ya, jadi tugas guru adalah membuat murid itu disiplin yang berasal dari motivasi intrinsik. Kemudian disiplin positif. Disiplin diri itu mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan universal. Jadi kalau kita menghadapi anak-anak yang belum mudah untuk tidak mudah untuk dituturi, kasarnya seperti itu ya. Nah, kita membuat anak itu sadar bahwa apa yang dilakukannya itu salah. Jadi kita membuat anak itu menjadi anak yang baik dari motivasi diri sendiri. Nah, ada teori motivasi perilaku manusia. Menurut Diana Gosen dalam bukunya Researching School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita akan menghilangkan 1 dan 2. Yang kita akan tumbuhkan adalah yang ketiga. Jadi anak-anak itu melakukan sesuatu karena memang mereka ingin menghargai diri sendiri, kemudian sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu kita perlu hindari karena menurut penelitian bahwa hukuman itu mempunyai dampak yang sangat besar sekali. Nah, kemudian di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Restitusi itu pilihan. Jadi anak yang memilih sendiri. Kemudian yang kedua, kalau hukuman itu tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang, sedangkan konsekuensi tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kemudian kalau hukuman, korban mendapatkan keadilan, konsekuensi korban diabaikan, yang restitusi korban mendapatkan ganti. Kemudian hukuman, murid akan tersakiti, konsekuensi murid dibuat tidak nyaman. Yang restitusi, murid akan mendapatkan penguatan. Hukuman itu perilakunya pasif agresif meningkat. Jadi anak itu akan semakin agresif atau bahkan membangkang seperti itu ya. Kemudian kalau konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam waktu pendek. Restitusi masalah terpecahkan. Jadi kalau kita baca dari atas sampai bawah, berarti yang paling efektif yang kita gunakan kalau menurut ibu-ibu yang mana? Restitusi. Iya, yang restitusi ya Bapak Ibu. Nanti kita ibu-ibu, nanti kita akan mencoba bagaimana itu restitusi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilipatkan. Hukuman bersifat satu arah, biasanya dari guru, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak
sudah terencana atau sudah disepakati dan sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui stylenya. Jadi kalau konsekuensi itu dibuat guru tapi anak sudah tahu konsekuensinya. Kemudian konsekuensi itu dibuat tidak nyaman, murid itu dibuat tidak nyaman. Jadi sedangkan restitusi, kalau restitusi itu memecahkan masalah dan pemecahan masalahnya itu anak yang memilih sendiri, seperti itu. Nah, oleh karena itu untuk membantu sekolahan yang memiliki disiplin positif, maka kita perlu membuat keyakinan kelas. Bagaimana membuat keyakinan kelas? Kita bisa berdiskusi dengan murid. Kita bisa langsung membagikan kertas post-it. Atau kita bisa merancang terlebih dahulu. Guru bisa merancang terlebih dahulu kesepakatan kelasnya bagaimana atau keyakinan kelasnya bagaimana. Contohnya, sebenarnya peraturan dan keyakinan kelas itu hampir sama-sama mengatur untuk menjadi lebih baik. Tapi kalau peraturan kelas atau peraturan sekolah itu hanya dari guru yang membuat murid harus melaksanakan. Kalau keyakinan kelas kita buat bersama-sama aturan, tapi dibuat bersama-sama dengan melalui kesepakatan. Kalau kita menggunakan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, maka untuk membentuk anak-anak yang memiliki disiplin positif itu insya Allah mudah. Karena sudah mengetahui, oh berarti kalau misalkan rambutnya sudah panjang, kalau dibuat keyakinan kelas, kemarin kesepakatannya gimana? Rambutnya bagaimana? Cara berpakaiannya bagaimana? Nah, kita bisa mengembalikan lagi kepada anak. Nah, sebenarnya anak itu dalam melakukan sesuatu itu sebenarnya sedang memenuhi kebutuhan hidupnya atau sesuai dengan kebutuhan dasar manusianya. Anak-anak mungkin kalau di dalam kelas kadang-kadang lemas, mengantuk, itu bisa jadi kebutuhan hidupnya belum terpenuhi. Bisa jadi anak itu belum sarapan, atau bisa jadi semalam begadang, begitu ya. Jadi setiap perilaku itu pasti anak itu sedang memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua kebutuhan merasa diterima. Yang ketiga kebutuhan akan kebebasan. Yang keempat kebutuhan akan kesenangan. Yang kelima kebutuhan akan penguasaan. Biasanya kalau anak-anak kelas 1 itu mungkin kebutuhan merasa diterima. Ya, Bu Guru Niko Retibalan, kita kan merasa dia ingin memenuhi kebutuhannya merasa diterima, gitu. Nah, sekarang sebelum lanjut ke mendisiplinkan siswa, di sini ada kuis. Monggo Bapak, Ibu-ibu untuk mengambil post-it, ditulis di sini jawaban dari apa ibu-ibu setuju adanya hadiah untuk mendisiplinkan siswa dan tuliskan alasannya mengapa. Di sini setuju apa nomor 3 ini? Dan alasannya. Sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Kasih alasannya buatan
Ya, terima kasih ibu-ibu semuanya. Yang pertama, setuju karena dengan adanya hadiah bisa memberi motivasi belajar dan disiplin. Oke, kemudian setuju lagi alasannya agar anak-anak berlomba-lomba dan bersaing secara positif dalam berdisiplin. Kemudian ada yang tidak setuju juga karena nantinya anak tidak sadar dari dalam diri sendiri dan kedisiplinan, tetapi karena mereka disiplin karena ingin mendapatkan hadiah. Ada juga yang tidak setuju. Menurut saya dengan kita memberi hadiah secara tidak langsung kita telah merusak mental mereka. Anak agar disiplin karena tujuan hadiah. Oke? Dan yang terakhir setuju. Karena agar anak-anak berlomba-lomba untuk menjadi murid yang disiplin dan menjadi lebih baik. Terima kasih atas partisipasinya dalam menjawab pertanyaan. Nah, ternyata Bapak Ibu, Ibu-ibu, bahwa ada pengaruh dalam kita memberi hadiah kepada murid untuk suatu tujuan tertentu. Memang ada, menurut saya juga positif, ada positifnya. Tetapi ternyata ada pengaruh jangka panjang dan jangka pendeknya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita mungkin seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Kemudian jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Kemudian penghargaan ternyata tidak efektif. Ini menurut penelitian yang ibu-ibu. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati.
serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Kemudian orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Kemudian penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum itu apa, Ibu biasanya? Penghargaan menghukum, mereka tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Kemudian memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku manusia. Kemudian karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan namun tidak akan mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Kemudian, yang paling penting adalah sebenarnya motivasi dari dalam diri. Jadi ketika seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan senyum di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca semuanya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jadi kita sesuaikan saja ya Ibu, penghargaan. Kalau misalkan setiap hari terus-menerus juga tidak baik. Kemudian kita akan melanjutkan lagi. Ada 5 posisi kontrol. Namun sebelumnya kita ice breaking dulu. Kita senam dulu supaya tidak jenuh. Kita berdiri dulu. Gimana, Ibu? Jadi ini cepat. Salah ini. Terus ini Bu. Tapi ini sudah ada di melingkar ya. Kemudian kita gabungkan. Kalian, Oh
ini guru sama. Kayak apa itu? Yeay. Masih banyak sudah. Ya, kita lanjutkan kembali ya setelah hasil breaking. Bagaimana? Masih semangat Ibu-ibu? Iya, terima kasih. Kemudian kita lanjutkan 5 posisi kontrol. Jadi seorang guru itu dalam mendisiplinkan siswa itu ada 5 posisi kontrolnya. Yang pertama sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Biasanya kalau penghukum, hukuman itu biasanya nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, kemudian menghardik. Namun setelah diteliti ternyata hasilnya adalah kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Terlebih buruk lagi kalau pulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru akan menggores atau melakukan suatu perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan atau sebagai balas dendam. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut, membuat suasana rasa bersalah akan menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Pembuat merasa bersalah itu biasanya nada suaranya memelas, halus, sedih, kemudian bahasa tubuh merapat pada anak. Ayo sih melas kamu guru, kamu mendapati bukan kepala sekolah, misalnya seperti itu. Kemudian hasilnya murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid. Tidak seperti murid akan dengan guru menghukum, di mana murid bisa menempatkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan, ya, jadi bisa meletus juga amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri dan orang lain. Kemudian yang ketiga, teman. Kita sambil membayangkan ya, kita itu biasanya di posisi yang mana sebagai guru. Teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Kalau posisi teman, nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata, dan senyum jenaka. Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif. Hanya saja di sisi negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman hanya akan membuat suatu bila ada yang menyuruh atau yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku dengan guru yang lain.
Kemudian yang keempat, pemantau. Kalau memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi di sini posisi pemantau biasanya suaranya datar, bahasa tubuh yang formal. Hasilnya yaitu murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebih, menjadi marah atau merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat misalkan ya, dan mengerjakan tugas. Kemudian yang terakhir yaitu manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid yang menjadi manusia yang merdeka, mendidik dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Biasanya kalau manajer itu nada suaranya terus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Kalau posisi manajer itu hasilnya adalah murid bisa menemukan solusinya sendiri. Murid bisa memilih konsekuensi yang dilakukannya sendiri. Nah, tadi disebutkan ada restitusi. Restitusi itu memilih sendiri, menguatkan. Sebagai guru itu harus menguatkan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kalau murid misalkan berbuat sesuatu yang tidak tepat, yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak kamu saja yang pernah melakukan kesalahan. Guru juga sudah pernah melakukan kesalahan seperti itu misalkan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Nah, kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan itu berarti validasi tindakan, yaitu berarti kita mencari alasan. Pasti ketika seseorang itu melakukan sesuatu pasti memiliki alasan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Bisa seperti itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi tidak melakukan ini, kamu punya yang lebih baik. Kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini. Kemudian menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi ketika menghadapi suatu persoalan yang ada pada diri murid, kita sebaiknya menggunakan segitiga restitusi. Makanya yang perlu kita persiapkan adalah menentukan keyakinan kelas dulu, atau menentukan kesepakatan terlebih dahulu, supaya ketika nanti anak-anak itu berbuat tidak sesuai aturan atau tidak sepatasnya, maka kita perlu mengembalikan, loh kemarin sepatannya apa, seperti itu. Jadi ada 3 langkah yang akan kita gunakan ketika menghadapi satu permasalahan. Jadi kemarin saya bercerita ya tentang penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan bersama dengan murid kelas 5. Jadi saat itu ada murid yang terlambat ke sekolah. Kemudian saya anak itu disuruh menghadap ke saya. Kemudian saya melakukan segitiga restitusi. Yang pertama saya menstabilkan identitas dulu. Mbak tahu kenapa Mbak dipanggil ke sini. Kemudian menanyakan,
sekolah. Lah, kenapa terlambat sekolah? Nah, seorang itu pasti melakukan kesalahan, seorang itu pasti pernah terlambat. Kemudian validasi tindakan atau kebutuhan. Jadi pasti mempunyai alasan kenapa sih kok terlambat. Pasti sedang memenuhi kebutuhan tertentu. Oh, ternyata semalam dia tidurnya kemalaman. Jadi sebenarnya kan terlambat itu sebenarnya dia sedang memenuhi kebutuhannya karena tidurnya kurang. Akhirnya sampai di 12 sampai siang. Nah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, kemarin kita membuat kesepakatan kelasnya bagaimana, apa yang akan Mbak lakukan supaya tidak akan mengulangi lagi seperti itu. Kemudian dilanjutkan itu akan dimulai dari kapan. Nah, itu sedikit tentang sharing penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan. Jadi tugas kita mulai sekarang, kita akan belajar menjadi guru yang diimpikan murid, guru yang menyenangkan, guru yang selalu dinanti-nanti kehadirannya, kemudian guru yang menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi ketika berarti kita juga harus membuat keyakinan sekolah. Jadi PR kita adalah membuat keyakinan sekolah tentang bagaimana mencari solusi, bagaimana supaya anak-anak itu sebenarnya kalau di sekolah kita ya sebenarnya butuh hiburan, mereka kan punya kebutuhan kesenangan, mereka senang melakukan sesuatu. Bagaimana kita mencari solusi tentang permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah kita, tentunya dengan segitiga restitusi dan kesepakatan sekolah atau kesepakatan kelas. Cukup sekian mungkin, atau ada yang perlu ditambahkan atau ditanyakan? Ini materinya sudah selesai. Jadi kita sudah belajar tentang disiplin, kemudian disiplin positif, kemudian kita juga sudah membandingkan tadi hukuman, konsekuensi dan restitusi, kemudian teori kontrol, kemudian restitusi. Ada pertanyaan? Mungkin sudah cukup. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru SD Negeri Kendiri 04 yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Batang. Di sini saya pasti memiliki kesalahan baik perbuatan maupun perkataan. Dari awal sampai akhir saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.